Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Rizky Amalia Junior dengan NIM D600-2070 dan asal kelas dari kelas A dan juga dari program studi Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Surakarta. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengukuran waktu secara tidak langsung. Sebelumnya, kalian harus mengetahui dulu apa itu pengukuran waktu kerja. Pengukuran waktu kerja itu sendiri merupakan usaha untuk menentukan lamanya waktu kerja yang dibutuhkan seseorang operator dan pengalaman di bidangnya untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang spesifik pada tingkat kecepatan yang normal dan lingkungan yang sesuai. Nah, di dalam pengukuran waktu kerja itu sendiri, itu ada dua jenis, yaitu pengukuran waktu kerja secara langsung dan juga pengukuran waktu kerja secara tidak langsung. Nah, perlu Anda ketahui juga, pengukuran waktu kerja secara langsung yaitu teknik pengukuran yang dilakukan langsung pada pekerja yang akan diukur secara waktu standar. Dan biasanya, pengukuran waktu secara langsung itu di mana sebuah pengamat berada di tempat berlangsung pekerjaan selama waktu yang ditentukan. Nah, untuk jenis-jenisnya seperti stopwatch time study dan juga work sampling. Nah, sedangkan untuk pengukuran waktu kerja secara tidak langsung, itu yaitu menghitung waktu tanpa harus berada di tempat. Jadi, seseorang yang akan mengukur waktu tersebut tidak harus ada di tempat kejadian. Berbeda halnya dengan waktu kerja secara langsung. Nah, juga di sini juga menggunakan label-label yang tersedia, namun tetap harus mengetahui jalannya pekerjaan melalui elemen-elemen gerakan. Nah, jadi di waktu kerja secara tidak langsung ini kita tidak harus berada di tempat, tetapi kita harus mengerti apa saja gerakan yang dilakukan oleh sebuah operator tersebut. Nah, di sini juga ada 3 jenis pengukuran waktu kerja secara tidak langsung, yaitu metode standar data atau formula, metode analisis regresi, dan juga predetermined time system. Nah, di sini kan saya akan menjelaskan tentang pengukuran waktu kerja secara tidak langsung. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada sebuah contoh video ataupun rekaman oleh seorang operator yang sedang melakukan perakitan sebuah pensil mekanik. Seorang tersebut sedang melakukan perakitan pensil mekanik dengan cara mengambil isi pensil dan memasukkan ke dalam pensil mekaniknya tersebut. Dan bisa kita lihat waktu kerja yang kita amatin, kita harus memahami apa kerja yang dilakukan oleh seorang operator tersebut. Oke. Selanjutnya kita akan memecahkan suatu permasalahan. Nah, di sini saya memecahkan suatu rumusan, yaitu contoh pengukuran waktu kerja secara tidak langsung. Seorang mahasiswa diberikan tugas untuk menganalisa gerakan dari seorang operator yang sedang merakit sebuah pensil mekanik melalui rekaman video. Nah, di sini harus digarisbawahi yaitu melalui rekaman video, di mana melalui rekaman video kita tidak berada di tempatnya berlangsung. Maka dari itu, ini termasuk adalah pengukuran waktu kerja secara tidak langsung. Nah, selanjutnya di dalam rekaman tersebut terdapat 2 buah benda, yaitu pensil mekanik dan juga yang kedua yaitu isi dari pensil mekanik itu sendiri. Untuk benda pertama yaitu pensil mekanik terletak sejauh 3 inch dari operator dan benda kedua juga terletak sejauh 3 inch dari operator. Nah, di sini tugas Anda diminta untuk membantu mahasiswa tersebut untuk menganalisis suatu gerakan yang dilakukan dengan cara analisis work factor. Baiklah, untuk menganalisis sebuah gerakan dengan analisis work factor itu seperti berikut. Terdapat tabel berisi nomor elemen, deskripsi elemen, analisis gerakan, dan juga waktu dalam hitungan menit. Nah, di sini setelah kita mengamati sebuah video yang telah terjadi ataupun rekaman video di mana seorang operator sedang merakit sebuah pensil mekanik. Nah, di sini terdapat 9 gerakan ataupun 9 elemen kerja yang dilakukan oleh seorang operator tersebut. Dan di sini juga ada analisa gerakan, di mana analisa gerakannya tersebut juga berbeda-beda dan juga mempunyai waktu menit. Nah, dalam hitungan menit. Baik, selanjutnya yaitu yang pertama menjangkau isi pensil sejauh 3 inch dengan simbol analisa gerakannya yaitu A3D dengan waktu 2 detik. Nah, di sini kenapa
simbolnya itu A3D karena perlu kita ketahui menjangkau isi pensil sejauh 3 inch itu kita menggunakan sebuah lengan, di mana A itu artinya arms yang dimana itu lengan, dan D itu merupakan definite stop. Jadi kenapa di tengah itu ada angka 3? Karena kita menjangkau suatu isi pensil tersebut itu sejauh 3 inch atau bisa dibilang sejauh 3. Maka dari itu gerakannya yaitu A3D dengan waktu 2 detik. Selanjutnya yang kedua yaitu gerakan yang dianalisis yaitu memegang isi pensil. Nah, di sini kode yang digunakan yaitu 0,5 F1, di mana F itu finger, di finger itu merupakan jari-jari tangan, dan juga 1 itu merupakan posisi atau disebutkan position. Nah, jadi kita memegang isi pensil, kita kan menggunakan sebuah tangan dan juga meletakkan dengan posisi yang benar. Maka dari itu, analisis gerakan yang dilakukan yaitu 0,5 F1. Nah, selanjutnya nomor elemen yang ketiga ataupun deskripsi elemen kerjanya yaitu menjangkau pensil mekanik sejauh 3 inch dengan kode A3D dengan waktunya yaitu 1 detik. Nah, untuk analisa gerakannya kenapa sama? Karena kita sama-sama untuk menjangkau suatu benda tersebut dengan sejauh 3 inch. Selanjutnya yaitu nomor elemen keempat, yaitu memegang pensil mekanik. Nah, di sini kodenya juga pun sama dengan deskripsi elemen kerja yang kedua, yaitu memegang isi pensil. Ya, hal tersebut merupakan gerakan yang sama dan juga mempunyai kode yang sama, yaitu 0,5 F1 dengan waktu 0,002 detik. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu memasukkan isi pensil ke dalam pensil mekaniknya. Nah, di sini kodenya berbeda. Nah, di sini kita menggunakan kode F1P, di mana F itu finger, 1 itu position, dan P itu adalah care position. Jadi di sini kita memasukkan isi pensil ke dalam pensil mekaniknya, kita menggunakan jari-jari tangan dengan posisi yang benar, dan juga kita mengamati hal tersebut dengan agar suatu isi pensil tersebut masuk dengan benar ke dalam pensil mekaniknya. Dan waktu yang digunakan yaitu 9 detik. Selanjutnya itu melepaskan isi pensil. Nah, di sini kodenya sama dengan memegang, karena melepaskan dan memegang itu kita menggunakan jari-jari tangan, dan juga kodenya tetap sama, yaitu 0,5 F1 dengan waktu dengan 2 detik. Selanjutnya menempatkan atau mengarahkan pensil pada kertas. Nah, di sini menggunakan kode F1SD, di mana F itu jari-jari tangan, 1 itu position, sedangkan S itu steer, dan D itu definite stop. Nah, jadi untuk mengarahkan itu kita menggunakan jari-jari tangan dengan posisi yang benar, dan steer. Steer itu kan dengan kata lain itu mengarahkan. Jadi kita mengarahkan sebuah pensil tersebut ke atas kertas dengan definite stop. Nah, itu waktunya hanya untuk 1 detik. Selanjutnya yaitu mengoperasikan ataupun menggoreskan pensil pada kertas. Nah, di sini menggoreskan pensil pada kertas kita menggunakan analisa gerakan yaitu F1D, di mana setelah saya jelaskan dari awal, F1 itu merupakan finger position dan D itu definite stop. Maka dari itu kodenya ataupun analisa gerakannya kita menggunakan F1D karena menggoreskan pensil pada kertas kita menggunakan jari-jari tangan dan juga definite stop dengan waktu yaitu 2 detik. Selanjutnya menggerakkan tangan kembali ke kertas sejauh 3 inch. Nah, menggerakkan tangan kembali ke kertas sejauh 3 inch kita menggunakan arms dan juga definite stop, dan juga sejauh 3 inch. Maka dari itu ada angka 3 di tengah antara A dan D. Maka dari itu analisis gerakannya yaitu A3D dengan waktu 1 detik. Nah, hasil analisis tersebut kita total waktunya apakah sesuai dengan hasil dari video yang telah kita tonton sebelumnya. Nah, setelah kita ukur waktunya secara terperinci dan juga secara detail, yaitu hitungan detik ataupun satuannya itu menit, maka dari itu total waktu dalam hitungan menit yaitu 0,08 detik. Jadi dalam suatu kerja untuk menggunakan ataupun merakit suatu pensil mekanik tersebut, kita hanya membutuhkan waktu 28 detik. Maka dari itu total waktu yang kita gunakan yaitu 28 detik. Oke, mungkin itu saja penjelasan ataupun contoh dari pengukuran waktu kerja secara tidak langsung. Jika ada salah kata ataupun perbuatan saya, mohon maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhirin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.